Halo, halo, apa kabar, Bung Rocky? Semoga selalu keadaan sehat walafiat. Hari Selasa ini, Bung Rocky, dan banyak orang menduga ini akan ada peristiwa penting hari ini berkaitan dengan perkembangan terbunuhnya Brigadir Yosua ini, Bung Rocky. Ya, kemarin Presiden mengundang Panglima TNI dan Kapolri. Kita nggak tahu apa isinya, tapi kira-kira itu juga pasti dievaluasi karena ini peristiwa penting. Jadi tidak mungkin Presiden tidak menanggapi itu. Jadi saya menduga bahwa Pak Sigit diminta ke istana bersamaan dengan Jenderal Andika itu dalam upaya untuk membahas termasuk kasus Pak Sambo ini. Dan itu sebetulnya yang ingin dihadirkan pada publik, bahwa harusnya ada percepatan penyelesaian karena Indonesia menumpuk masalahnya. Kita tahu bahwa hari-hari ini juga ada demonstrasi buruh yang sedang bergerak menuju Jakarta, dan itu penting sebetulnya pemerintah fokus pada soal buruh setelah soal Sambo selesai. Karena yang dituntut buruh itu serius soal Omnibus Law yang menyengsarakan mereka tuh. Jadi kelihatannya ada pembicaraan di situ. Menko Perekonomian juga ada di istana kemarin beritanya begitu, dan Pak Pramono Anung menemani Pak Jokowi seharian di situ. Jadi menunjukkan bahwa agenda Pak Presiden kemarin itu penuh, dan satu di antaranya pasti adalah upaya untuk meyakinkan publik bahwa Polri tidak boleh hancur hanya karena ada peristiwa Pak Sambo. Iya, iya. Itu, dan memang betul sekarang seperti kata Pramono Anung, itu sekarang hancur-hancuran citra. Dan itu sebenarnya kan kita tahu Polri itu di bawah Pak Jokowi, dan itu berarti langsung yang terkena juga Pak Jokowi kan begitu. Ya, itu pentingnya Pak Jokowi harus betul-betul merapikan kembali yang hancur-hancuran itu. Kan nggak mungkin hancur-hancuran kalau dikoordinasi dengan baik oleh beliau kan. Jadi itu masalahnya, kan kita mesti ngerti bahwa Pak Pramono sebagai Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, tahu apa efek dari hancur-hancurnya Polri itu. Jadi pasti Pak Jokowi juga melihat dengan jelas bahwa ini berbahaya tuh. Jadi kalau Pramono mengatakan ini hancur-hancuran, harusnya lebih dari itu keadaannya kan. Jadi kira-kira begitu, memang sangat membahayakan. Dan keretakan Polri itu kalau betul-betul dia menjadi rapuh justru di era banyak ketegangan politik, ada persiapan pemilu, ada persiapan perang di Pasifik, dan semua itu kan terkait dengan soal ketertiban publik. Dan ini intinya kalau hal yang sudah dari awal diketahui potensi retak, tapi dibiarkan oleh istana, lalu sekarang istana yang bereaksi justru. Jadi masyarakat menganggap iya memang dari dulu juga udah retak karena permainan politik, kira-kira begitu dalilnya. Ya, ternyata istilah yang tepat yang digunakan oleh Pramono Anung itu babak belur. Itu sama juga. Polisi babak belur itu artinya Pramono mesti terangkan itu babak belur. Kenapa? Karena ada yang menghajar Polri atau karena saling hajar-hajaran di dalam, kan begitu kan? Kan nggak mungkin Polri babak belur hanya karena pendapat mak-mak, pendapat pers, pendapat pengamat, itu nggak ada masalah itu. Babak belur itu artinya di dalam juga gontok-gontokannya gede atau tonjok-tonjokannya bahkan. Dan itu intinya tuh. Jadi babak belur itu satu istilah yang memang memperlihatkan bonyoknya institusi itu harus diperbaiki. Jadi kembalikan Polri sebagai institusi yang memberi rasa aman pada publik dan membuat kita merasa aman, itu artinya kita yang dilindungi. Jangan Polri melindungi para koruptor, para politisi segala macam. Jadi itu pesan moralnya. Dan kita tangkap itu, bahwa Presiden mengerti keadaan lalu meminta supaya percepatan itu. Nah, kita akan bahas nanti apa istilah babak belur itu, atau pers nanti hari ini akan kasih interpretasi apa yang dimaksud dengan babak belur. Babak belur di dalam karena persoalan di dalam, atau babak belur karena dihajar oleh opini publik itu. Tapi saya kira sebenarnya gini, kalau kita lihat, kita bisa memahami kegagalan dari Pak Jokowi, karena seperti yang Anda sampaikan tadi, situasinya memang sedang memburuk, semua terjadi pemburukan. Ekonomi kita sedang memburuk, kemudian citra pemerintah juga memburuk. Tapi saya juga tadi menyebutnya ada bahwa pemburukan itu bisa juga karena dilakukan oleh faktor dari istana sendiri, ya, ini menginginkan 3 periode kan gitu. Ya, itu inti yang sekarang juga kita cemaskan sebetulnya. Karena itu bisa bikin babak belur konstitusi kita, babak belur demokrasi kita tuh. Karena persiapan 3 periode jalan terus. Ini perimbangan ini yang orang menganggap kenapa fokus kita harus kembali pada soal ekonomi itu? Ya karena memang itu
yang jadi krisis bahwa APBN bisa aman itu hanya karena ekspor komoditas kita. Iya, tapi satu waktu ekspor komoditas juga jatuh harganya. Lalu kesempatan untuk memulihkan ekonomi hilang karena fokus kita terus-menerus pada 3 periode. Padahal Pak Jokowi juga harusnya bicara aja bahwa kami sudah tidak lagi melakukan 3 periode itu. Tapi terlihat justru makin lama Pak Jokowi makin diam ketika relawannya terus-menerus mendorong 3 periode. Bahkan kemarin beritanya lebih gila lagi tuh. Ada yang minta supaya kepung MPR agar Pak Presiden jadi 3 periode. Kan itu ngaco kan. Itu juga bikin MPR babak belur disebabkan karena ambisi itu. Nah, ambisi dari siapa? Ya pasti dari Pak Jokowi ambisinya. Kan dengan mudah begitu. Walaupun nanti dibantai-bantai itu kan kita nggak bisa juga itu ekspresi publik. Oh, itu harus dicegah karena ini relawan Jokowi yang melakukan hal yang inkonstitusional. Itu kan memalukan tuh. Seolah-olah Pak Jokowi memang harus jadi presiden seumur hidup. 3 periode itu artinya seumur hidup sebetulnya. Nah, ini balik ya ke topik kita tadi soal Pak Ferdy Sambo ini tanpa tanpa kita memberikan semacam penghakiman atau kalau di media disebutnya trial by the press. Kita menangkap bahwa sekarang ini bagaimanapun ekspektasi publik itu sangat tinggi ya bahwa akan ada penetapan tersangka dan orang kita sama-sama tahu lah pasti ekspektasi publik itu mencurigai Ferdy Sambo, apalagi kemudian penjelasan dari pengacara pun juga menjelaskan itu dari BAP, dari pengakuan Barada Richard Eliezer ini kan jelas dia memang melakukan pembunuhan, tapi ini atas instruksi dan kemungkinan itu terjadi semacam eksekusi di situ. Menurut saya ini mengerikan dan itu terjadi di lembaga kepolisian terhadap internal kepolisian sendiri. Bayangkan itu, Bung Rocky. Jadi keadaan ini akhirnya yang tidak rapi perencanaan itu. Karena dari awal hasil keterangan awal dari Kapolres Jakarta Selatan itu udah mengandung banyak kejanggalan itu kan. Jadi publik sebetulnya dari awal mencurigai itu dan kalau kita perhatikan statement-statement dari kepolisian baik itu humasnya maupun inspektur khusus itu kan itu makin lama makin terlihat bahwa tokoh-tokohnya tidak hanya 1-2 orang, ternyata lebar gitu kan. Dan itu artinya kalau lebar ya nggak mungkin itu hanya karena dua prajurit di bawah itu tembak menembak kan, pasti sinyal di atasnya lebih kuat itu. Jadi Barada versus Barada J versus Brigadir J. Kalau memang hanya itu soalnya, itu nggak mungkin ada upaya untuk meneliti lebih jauh soal etika dan soal permainan di belakang itu tuh. Jadi ini memang harus diputuskan cepat bahwa ada jenderal yang terlibat kan, itu intinya kan. Opini publiknya begitu tuh. Kalau kriminal biasa ya udah itu dengan mudah hari pertama mestinya udah selesai kalau kriminal biasa. Jadi menunda itu, jadi penundaan itu yang memunculkan spekulasi bahwa ada apa ditunda 3 hari peristiwa itu. Tentu Pak Sigit tahu lebih cepat lah kalau soal itulah. Problemnya kenapa Pak Sigit juga setelah seolah-olah ada opini publik 3 hari baru muncul. Tapi itu udah terjadi kemarin. Pak Sigit berupaya untuk memulihkan institusi kepolisian dan betul-betul istana merasa bahwa itu udah babak belur. Jadi kebabak beluran itu harus disembuhkan secara cepat luka babak belur itu. Jadi publik bukan menginginkan, publik memang menduga kuat bahwa ya Pak Sambo pasti akan jadi tersangka. Kalau soal menginginkan, semua orang menginginkan supaya kepolisian itu dibersihkan dan banyak aparat di situ yang punya masalah hukum bermacam-macam bahkan berlapis-lapis. Jadi keinginan publik adalah bersihkan institusi negara ini agar supaya ada harapan besar bagi prestasi Kapolri ke depan. Ya, sejak awal ketika orang masih berspekulasi tentang kasus ini, tapi kan Anda sendiri sudah langsung, Anda dan kita FNN sudah ngambil satu posisi bahwa ini justru momentum sebenarnya ya, momentum untuk melakukan polisi untuk ditata ulang lagi gitu, karena adanya Satgasus itu yang disebut oleh Pak Mahfud MD, ada Mabes di dalam Mabes. Ini kan mengingatkan kita kalau di negara ada deep state gitu, ada negara di dalam negara gitu, dan ini ada Mabes di dalam Mabes. Ya dari awal kita tahu, Presiden tahu persoalannya, karena itu Pak Mahfud dengan cepat memberi sinyal ini tikus atau segala macam yang kita protes sebetulnya bahwa nggak boleh dong, walaupun itu tahu tapi lakukan secara institusional, jangan ngomong ke pers, kan itu soalnya.
Walaupun kita mengerti bahwa ya Pak Mahfud pasti dapat info lebih banyak dari kita tuh. Tetapi etikanya dia nggak boleh menyebutkan itu sebagai pejabat negara tuh atau sebagai Kompolnas, itu hanya bisa disebutkan di pengadilan atau secara diam-diam. Tapi pada akhirnya orang menganggap bahwa ya udah terbuka, Pak Mahfud udah ngomong begitu, Pak Jokowi udah 2-3 kali bicara soal ini, itu artinya di belakangnya ada babak belur tadi, dan babak belur itu yang mencemaskan presiden tuh. Jadi presiden tahu bahwa lembaga dia atau aparat dia yang namanya kepolisian itu agak susah untuk membackup pemerintahan dan ketertiban sipil kalau masih babak belur. Nah, babak belur itu yang tetap istilah yang bagus itu, babak belur. Tapi sekarang ini ya, Bung Rocky, makin ke belakang, kenapa Pak Mahfud memberikan sinyal-sinyal semacam itu? Saya kemudian sekarang sudah mulai paham nih, mengapa Pak Mahfud melakukan itu. Dia memahami ada satu kekuatan besar yang dia tidak bisa hadapi sendiri. Sehingga dia meminjam opini publik dan meminjam media yang dalam bahasa Jawa ini ada istilah dalam bahasa Jawa namanya nabok nyilih tangan. Menampar orang dengan meminjam tangan orang lain gitu ya. Karena kemarin dia secara tersurat kemudian menyebutkan, ya ini terima kasih kepada media karena Anda semua, karena LSM gitu, karena civil society, kemudian kasus ini bisa dibongkar dengan cepat. Karena ini ada semacam code of silence gitu, dia menyebutkan. Oh, ini kan ngeri kalau sampai seperti itu. Ya, kita tagih aja terus-menerus Pak Mahfud sebetulnya jadi justice collaborator. Ya. Ya, kan fungsi justice collaborator ini ya, memungkinkan publik dapat sinyal, itu intinya. Tapi sekali lagi kedudukan Pak Mahfud MD itu adalah pejabat negara tuh. Dia bisa kasih info tapi jangan dia sendiri yang mengucapkan info itu kan. Tekniknya begitu. Jadi udah bagus lah, di ujungnya baru Pak Mahfud berterima kasih, walaupun orang tahu ya udah pasti beberapa pers sebetulnya dekat dengan kuping Pak Mahfud kan, itu intinya kan. Dan itu yang penting kita tertibkan juga, sehingga satu waktu nanti kalau ada peristiwa lain yang memungkinkan orang bikin spekulasi, lalu orang call Pak Mahfud itu, jadi ngaco jadi ya kan. Masa Pak Mahfud yang bocor-bocoran informasi, kan nggak bisa tuh. Jadi Mahfud MD harus berfungsi secara profesional sebagai pejabat publik. Oke, boleh kasih sinyal, tapi jangan sinyal itu insinuasi itu. Tapi kan benar kan, ini bukan soal benar, soal prinsip bahwa pemerintah itu tidak boleh kasih sinyal untuk hal-hal yang sifatnya wilayah kriminal gitu. Ya. Nah, tapi gini, saya ingin memanfaatkan keterima kasihan Pak Mahfud itu untuk mengingatkan pemerintah. Nah, kan kalau ada pers yang kritis, ada pers yang ngontor pemerintah, kan semuanya jadi benar nih jalannya pemerintahan termasuk penegakan hukum. Lah kok ini mau dikriminalisasi dengan RUU KUHP, kok wartawan-wartawannya banyak jadi target, kan gitu jadinya Bung Rocky ya. Ya itu yang saya sebut tadi, nanti komplikasinya macam-macam itu. Orang akan anggap tanya Pak Mahfud, tapi begitu tanya Pak Mahfud kita yang penjara gitu kan. Soalnya begitu tuh. Kalau Pak Mahfud ya dia enak-enak aja tuh. Jadi sekali lagi konsistensi di dalam etika bernegara, kalau memang ada keterbukaan informasi diperlukan Republik, jangan halangi dengan KUHP. Kan begitu kan. Dan lain kali kita akan bilang ngapain ada KUHP, Pak Mahfud aja tahu kok, dan beliau yang katakan tuh. Tapi kan nggak mungkin kita bilang Pak Mahfud yang bocorin, itu Pak Mahfud yang kena ITE itu kan. Jadi sekali lagi etika bernegara harus betul-betul matang. Saya mengerti Pak Mahfud yang seringkali jengkel karena banyak hal yang dia tahu di depan mata, tapi dia cuma hanya bisa kasih sinyal. Nah ini kalau Pak Mahfud yang presiden, nah itu dengan gampang dieksekusi. Jadi mari kita dorong Pak Mahfud untuk nyapres itu. Tapi kalau saya tadi tetap bahwa ternyata memang PS yang kritis itu ternyata lebih banyak manfaatnya ketimbang pers yang dibungkam oleh pemerintah. Kayak gini masa nggak ngerti juga sih. Berterima kasih pada pers, ya itu biasa doang gitu. Nggak usah berterima kasih. Yang penting jangan larang pers gitu. Nggak usah kata berterima kasih seolah-olah pers lakukan hal yang luar biasa. Memang fungsi pers adalah melakukan hal yang luar biasa yang tidak bisa dipantau oleh masyarakat sipil, oleh publik, sehingga pers menjadi mata tajam publik kan, itu kan. Jadi nggak usah berterima kasih, biarkan aja pers lakukan fungsinya, begitu kira-kira. Ya. Dan salah satunya agar pers juga semakin tajam itu kita dorong dengan proses 0%. Nah itu intinya, 0% adalah awal dari kebebasan pers juga. Oke, Bung Rocky. Yes.